siapkan hatiku. Mari kita siapkan hati kita, amin. Mungkin saudara yang lagi chattingan atau lagi belajar, mari kita fokuskan untuk dengar firman Tuhan. Amin, saudara. Nanti belajar atau chattingan nanti setelah ibadah kita fokus. Saya sangat tersentuh dengan yang orang katakan tadi. Kita nggak sabar mau Natal. Luar biasa, saudara. Kedengarannya sederhana, tetapi firman Tuhan itu mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan. Amin. Hanya orang yang menanti-nantikan Tuhan yang mendapat kekuatan baru. Orang yang Daud katakan, Raja Daud katakan orang yang satu hari di rumah Tuhan itu lebih indah, lebih dari 1000 hari di tempat lain, saudara. Ya, adakah kita memang seperti itu? Ini ibadah, ini melakukan hal-hal yang luar biasa di rumah Tuhan. Tuhan senang dengan orang yang bergaul dengan Tuhan. Amin. Kita punya gambaran tentang Esau dan Yakub. Esau yang sering keluar, saudara. Esau yang lebih tertarik dengan aktivitas di luar. Sementara Yakub yang lebih tertarik ada di rumah, ada di kemah, ada di tenda. Amin, saudara. Kita mulai teringat dengan Maria dan Marta. Ada Marta yang senang dengan kegiatannya yang dia suka, saudara. Sementara ada Maria yang lebih senang berdiam dengan firman. Amin, saudara. Jadi hal-hal ini perlu menjadi perhatian kita. Puji Tuhan, terima kasih buat Pak Ketua yang kasih kita jadwal, saudara. Beberapa waktu sudah kita mengalahkan hadir karena sesuatu dan lain hal, tapi kami tetap rindu berusaha untuk join atau untuk ikut ibadah pemuda Gafra. Amin, saudara. Iya, puji Tuhan. Tema yang diberikan, saudara, itu dalam Yesaya 43 ayat yang kedua. Jadi saudara, saya sangat membanggakan ya Pak Ketua yang rajin mencari tema, saudara. Saya tahu tema ini adalah kebutuhan kita semua. Ya, tema itu boleh dikatakan tidak sembarangan sebenarnya Tuhan taruh dalam hati kita. Setiap tema itu pasti menguatkan kita. Yesaya 43 ayat kedua, saudara perhatikan, dikatakan subtemanya adalah penyertaan sempurna. Penyertaan sempurna. Mari kita perhatikan dalam Yesaya 43 ayat kedua, dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin, saudara. Ini orang tebal ini kayaknya. Ya kan? Kalau dikatakan apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Sebelum engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Tangan bakar nih orang sepertinya, saudara. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara, ini adalah firman Tuhan kepada Nabi Yesaya. Ya. Dan firman Tuhan ini ditujukan kepada umat Tuhan, umat pilihan Allah, yaitu waktu itu yang tentunya adalah bangsa Israel, menghadapi banyak medan pertempuran, menghadapi penderitaan, mengalami kehidupan yang naik turun dalam kehidupan mereka, saudara. Ini adalah firman Tuhan untuk meyakinkan mereka bahwa Tuhan selalu beserta mereka. Amin. Pertanyaannya, saudara, di saat kapan Tuhan akan hadir menyatakan dirinya dalam kehidupan mereka? Di saat kapan Tuhan akan berkata bahwa dikala engkau melalui air, aku menyertai engkau? Terbukti di saat mereka ada dalam ancaman. Kitab Keluaran katakan bahwa
ketika bangsa itu dikejar oleh perwira-perwira pilihan Firaun. Jadi kopral-kopral tinggal di Mesir, saudara. Yang mengejar mereka itu kavaleri. Kavaleri itu pasukan berkuda waktu itu. Perwira terbaik Firaun mengejar mereka. Di hadapan mereka ada laut yang begitu deras. Di belakang mereka ada perwira pilihan, pasukan khususnya Mesir. Pasukan berkuda, pasukan panah, pasukan tempur kavaleri, Kopassusnya Mesir, saudara, mengejar mereka. Bukan pasukan sembarangan, menurut kitab Keluaran. Tetapi di hadapan mereka ada laut yang begitu deras. Ya, konon katanya di sana banyak ikan monster, saudara. Ya, yang suka mancing monster fish, makanya tukang mancing nggak datang sini. Apalagi dibaca dia, saudara. Ikannya memang ganas, airnya ganas, tetapi firman ini membuktikan, Tuhan sudah membuktikan apa yang Dia lakukan kepada bangsa Israel. Ya. Kita punya Tuhan adalah Tuhan yang terbukti dalam perkataannya. Aku menyertai engkau jika engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Untuk kedua kali Sungai Yordan mereka harus jalani, saudara. Waktu itu memang deras. Cocoknya air jeram di situ, saudara. Dan itu di zaman Yosua. Kalau laut terbelah di zaman Musa, ini di zaman Yosua. Harus menyeberang lagi. Kali yang kedua. Udah gak ada tongkat Musa, saudara. Udah gak ada nabi yang mereka pikir begitu luar biasa. Tetapi yang sakti itu bukan nabinya, yang sakti itu Tuhan, amin. Yang maha kuasa bukan nabinya, yang maha kuasa itu Tuhan. Nabi boleh berganti waktu itu dari Musa kepada Yosua, tetapi di medan pertempuran tetap Tuhan yang menyertai, amin. Tuhan katakan kepada Yosua, nggak perlu pakai anak. Makanya banyak orang di zaman dulu kan, kalau mau menyembuhkan orang pakai alat bantu, saudara, ya, bawa ayam hitam gitu, bawa kambing putih, kampung dong, saudara. Dulu pakai siaran gitu, makanya itu mengacu kepada perjanjian lama menurut mereka. Kalau orang Batak katakan marhite, napuranon gitu, saudara. Melalui sirih ini kamu disembuhkan gitu. Tetapi di zaman Yosua, di zaman kasih karunia, di zaman anugerah, Tuhan tidak pernah lagi menggunakan alat bantu. Bukan berarti sebelumnya Tuhan memakai alat bantu, tidak. Tuhan tetap Tuhan. Tetapi waktu itu Tuhan mengajarkan kepada Musa, apa yang ada padamu, gunakan imanmu, gunakan. Makanya juga banyak gereja sekarang pakai alat bantu. Apa itu? Kalau mengingat Tuhan, ya harus ada fotonya. Kalau mengingat Tuhan harus ada patungnya gitu, sehingga orang berpikir itu mengacu kepada zaman itu. Tapi zaman kasih karunia di saat Yosua hendak melangkah, tentunya imam-imam di depan, saudara. Tuhan katakan, lakukan saja, injak aja ya. Memang itu terbuka, amin. Aku akan bertanya, atau sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan mulai api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ada yang tahan bakar sih, saudara? Nggak ada ya. Bung Andre masa lalu tahan bakar ya. Atau mungkin Bung Daniel, Bapak Bertua pernah seperti tahan bakar? Nggak bisa selfie. Ya. Dan nyala api tidak akan membakar. Nanti kita perhatikan bukti Allah di sana, ya. Tetapi menjadi pertanyaan, saudara, coba kita ke Daniel aja deh. Daniel 3 ayat 17 sampai 27, paling panjang. Kalau tadi bukti air laut terberau, bukti sungai deras, itu di zaman Yosua. Sekarang bukti api, saudara. Api, kita lihat dalam Daniel 3 ayat 17, saudara perhatikan. Jika Allah kami, ini luar biasa, saudara. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami
maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ini apa namanya? SMA, saudara. Sadrak, Mesak, Abednego. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, seakan-akan di saat ancaman itu ada, seakan-akan saudara di saat itu memang Tuhan hadir menunjukkan kuasanya di saat kita sudah betul-betul sampai pada titik penyerahan kepada Tuhan. Amin, saudara. Ya. Kita dengar kesaksian dua hamba Tuhan kemarin di saat judul, saudara. Itu luar biasa. Tuhan menyertai pelayanan Tante Evi, saudara, di daerah Manado itu. Dari mereka pindah-pindah pelayanan, saudara. Itu juga Tuhan menyertai pelayanan Tante Evi, ya, di Manado. Apa yang mereka alami, apa yang mereka hadapi itu luar biasa, saudara. Seandainya jika Allah kami yang kemudian sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Kalau kita lanjut terus, saudara, dikatakan karena titah Raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego sudah dalam api, saudara. Yang mati bukannya mereka, tetapi siapa? Yang mengangkat. Ini bukti Tuhan bahwa Tuhan itu bukan Allah yang omdo, saudara. Bukan Allah yang cuma ngomong terus nggak terjadi. Allah kita Allah yang luar biasa. Kalau aku menyertai engkau, aku menyertai engkau menjadi Tuhan. Amin, saudara. Pertanyaannya, kepada siapa? Kembali lagi kita lihat ini, kepada siapa Tuhan menyertai kita? Mari perhatikan dalam Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10, saudara. Sebelum Efesus 2 ayat 11 itu ayat 10. Saudara tinggal dapatkan di situ. Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa, saudara? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Ternyata firman yang Tuhan katakan menyertai engkau ditujukan kepada orang-orang buatan Allah. Semua buatan Allah, ya kan? Semua manusia buatan Allah. Oke, lanjut. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi boleh dikatakan semua orang ciptaan Allah, tetapi khusus kepada mereka yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Saudara, firman ini berlaku bagi mereka yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Jadi mereka yang melakukan pekerjaan baik, kepada mereka lah Tuhan katakan bahwa kau menyeberang oleh air, aku menyertai engkau, atau melalui sungai sehingga kau tidak akan dihanyutkan. Apabila kau berjalan melalui api, kau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Apapun tantangan kepada orang yang diperhadapkan, kepada orang-orang yang memang dipersiapkan buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, apapun tantangannya, Tuhan menyertai. Amin. Terlalu banyak orang di luar sana, oke, mereka adalah buatan Allah, tapi banyak perbuatan mereka tidak perbuatan baik, saudara. Ya kan? Tidak sedikit kita melihat apa yang terjadi, saudara. Ya, ujungnya adalah hukuman, ujungnya adalah penjara, ujungnya adalah macam-macam, saudara. Kadang manusia menonjolkan egonya, menonjolkan amarahnya, saudara. Saudara, kita perhatikan berita yang baru masih hangat sekali. Anak pamen di Halim, saudara. Saya sering ke Halim, saudara. Ada teman saya di situ, kolonel, saudara. Anak pamen dibakar di ring 1. Yang masuk itu hanya Paskas, saudara. Saudara pernah dibentak Paskas, saudara? Ngeri.
pasukan khas. Sekarang sudah diganti jadi Kopasgat, komando pasukan gerak cepat. Ini kalau tentara gadungan, jadi sudah tahu semua. Soalnya tanya saya kesatuan, saya tahu semua sudah. Ya. Nanti aku juga dipelajari ya. Banyak orang berencana melakukan yang tidak baik sehingga Allah tidak akan menyertai mereka, karena mereka sampai kepada buatan Allah, tidak diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Bangsa Israel Tuhan bentuk, saudara. Begitu besar pengorbanan Allah kepada bangsa Israel yang begitu Tuhan perhatikan, dan Tuhan mencurahkan banyak sekali perhatian kepada bangsa. Karena kita berpikir, saudara, kenapa Tuhan pilih bangsa Israel sih keras kelapa begitu, gitu, saudara? Oh, keras kepala yang sana. Enak kelapa muda yang panas begini. Kenapa? Kenapa coba Tuhan pilih bangsa Indonesia yang nurut, gitu, saudara? Keras kepala paling yang dikit-dikit lah, gitu, nggak banyak. Juga. Tetapi saudara, Tuhan membentuk mereka itu banyak sekali. Kita perhatikan dalam perjanjian lama, saudara, banyak sekali mereka pancing emosi, pancing amarah, sudah ditolong masih sembah batu, saudara, masih sembah lembu, saudara, banyak sekali, saudara. Dan itu membuat Tuhan ngambek. Sadar nggak kita, saudara, Tuhan pernah ngambek? Di saat mereka diperbudak di Mesir 400 tahun, Tuhan tidak memperhatikan mereka. Ada sebuah buku yang saya sedang cari, saudara. Dikala Allah menjauhkan diri dari umatnya. Wih, ngeri ya. Ada Allah yang menjauhkan diri dari umatnya. Saya sedang cari dulu. Ternyata penulisnya teman saya, saudara. Saya mau tanya dia nanti. Hanya saya coba baca itunya, apa namanya, ya rangkumannya, pendahuluannya, saya sudah baca. Dia bicara tentang 400 tahun Allah nggak mau urusan sama bangsa Israel. Di mana Tuhan nggak mau. Mereka diperbudak. Tuhan keluarkan mereka setelah 400 tahun. Tuhan kasih mana, Tuhan kasih burung puyuh, saudara. Tuhan jadi tiang awan, ya. Di siang hari Tuhan jadi tiang api, di malam hari kadang-kadang berbalik, saudara. Tiang awan di malam hari makin dingin, saudara. Tiang api di siang hari makin panas, macam mana mulai gitu. Tiang awan di siang hari menaungi mereka dari panas terik. Gurun pasir panas sampai bisa 50 derajat, saudara. Tiang api di malam hari dingin ekstrim, menghangatkan mereka dan memberi kita dalam perjalanan mereka, terang dalam perjalanan mereka. Hewan buas takut sama api, saudara. Tuhan setelah tuntun mereka, kejadian lagi pada saat mereka 70 tahun di Babel. 70 tahun Tuhan diam lagi, saudara. 70 tahun itu nabinya banyak, saudara. Dari Nehemia, Yoel, Yeremia, Yehezkiel, semua nabi-nabi kecil itu ada di zaman 70 tahun perbudakan di Babel. Bahkan sakitnya 400 tahun di Mesir, sakitnya lebih sakit 70 tahun di Babel. Tuhan nampak lagi, diam lagi. Ada, Tuhan ada, nampak Tuhan. Disambung lagi dari Maliaki ke Matius, saudara, itu 700 tahun Tuhan diam lagi, saudara. Karena bagaimana mereka, Tuhan sudah persiapkan, Tuhan sudah bentuk, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah pelihara, saudara. Tapi mereka terus berontak, terus tidak mau dibentuk, mau melawan terus. 400 tahun di Mesir, saudara, berapa nyawa hilang? 70 tahun di Babel, berapa nyawa hilang, saudara? Sampai dari Maleaki ke Matius. Ada bangsa yang kehilangan sesembahannya, saudara. Ada bangsa yang kehilangan Allahnya.
mengerikan, saudara. Tetapi saudara, kita perhatikan penyertaan sempurna sesuai dengan tema kita malam ini. Mari kita melihat kembali masih di Yesaya. Kita perhatikan dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Banyak nubuatan itu terjadi di saat mereka ada dalam penderitaan besar. Yesaya 7:14. Sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia siapa? Immanuel. Immanuel adalah Tuhan beserta dengan kita. Jadi nubuatan Yesaya, saudara, penyertaan sempurna bukan hanya pada saat ada api, ada air, ada tantangan, ada ancaman, itu sudah berlalu, itu gak usah dipikiri, pasti Tuhan tolong. Tuhan sudah buktikan di zaman Musa, di zaman Yoel, di zaman Daniel, di zaman Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan sudah buktikan. Dan Tuhan menyempurnakan penyertaannya dengan kehadiran Immanuel. Amin. Saudara, Immanuel dalam bahasa Yunani, saudara, kata bahasa Yunani, itu artinya Tuhan satu kemah dengan kita. Saudara, kalau bagi pramuka, contohnya saudara, bagi tenda, bagi kemah siapa? Siapa dibagi. Saudara, kedapatan Tuhan Yesus satu tenda, saudara. Ngeri kan? Saya pernah khotbah di arisan besar di Bekasi, saudara, tentang Immanuel. Saya bilang, bagaimana kalau Immanuel hadir? Kehadiran pada saat kita, katakanlah kita jalan-jalan ke puncak, semua satu pasal tahun, saya bilang. Tapi di dalam satu kamar, satu villa, itu kita satu villa dengan Epurus, gitu. Epurus itu pemimpin tertinggi AKBP, gitu. Itu orang ambil air ini, betul. Maaf ya, maaf, gitu. Itu baru manusia. Tetapi tidak kau mengerti, saya katakan bahwa Immanuel, Tuhan sendiri hadir. Amin. Saudara, kehadiran yang lagi tren bicaranya, siapa? Gibran Rakabuming menjadi ketua umum PSI. Kehadiran anak presiden, saudara, di kantor PSI, goncang itu, saudara. Wah, mereka luar biasa senangnya, saudara. Itu baru kehadiran anak presiden, saudara. Dan PSI sekarang bukan lagi partai yang dipandang sebelah mata. Oh, anak PSI ini ketua umumnya, saudara. Partai-partai yang sudah senior, saudara, ketat-ketir juga, ngeri juga nih. Itu baru yang masuk anak presiden, saudara. Bagaimana kalau betul-betul Immanuel itu menjadikan sempurna kehadirannya? Jadilah Immanuel itu Allah yang maha hadir. Amin. Iblis gak maha hadir, saudara. Iblis punya pasukan. Ada pasukan katak, sudah digorong-gorong, saudara. Coba ganggu aja gorong-gorong kemana, saudara. Pasukan katak iblis ada di situ. Kalau nggak kuat kesurupan aja, saudara. Ada pangkat yang lebih tinggi lagi, saudara, pohon-pohon gitu, beringin gitu, saudara. Ada lebih tinggi lagi tempatnya kuburan-kuburan keramat, itu lebih besar sistem. Tetapi kalau Tuhan kita maha hadir, amin. Dia hadir, dia bisa hadir di saat bersamaan di tempat berbeda. Jadi kalau engkau sedang menghadapi tantangan, sedang menghadapi sebuah penderitaan hidup, Tuhan hadir, betul-betul hadir, ada bersama engkau untuk pekerjaan tujuan yang baik. Amin. Gak mungkin pada saat Tuhan, saya sedang mau interview, Tuhan tolong saya. Tuhan bilang, sorry, gue lagi bantuin orang interview tempat lain. Ya gak juga, itu bukan maha hadir, saudara. Itu ya maha, saudara. Tuhan maha hadir sehingga dia ada di setiap waktu dan setiap tempat kehidupan kita. Amin. Kehadiran Tuhan itu sempurna. Tuhan hadir. Tetapi lebih meningkat lagi hadirat Tuhan
Di saat 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir. Itu bicara presence, bicara throne. Jesus will enthrone you. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Take your place. Tuhan, di saat kita menghadapi tantangan, Tuhan hadir menolong, Tuhan hadir. Tapi dalam saat kita beribadah, itu Allah throne, Allah bertahta dalam pujian kita. Amin. Dalam ibadah, as we worship, build your throne. Pada saat kami memuji menyembah, Tuhan, tahta Tuhan ditinggikan. Itu beda konteks lagi, itu lebih indah lagi, saudara. Makanya kembali lagi di awal kita katakan, di saat ada orang yang benar-benar ingin rindu beribadah, merayakan perayaanku, Tuhan katakan dalam banyak Keluaran sampai Imamat, saudara, itu Tuhan sangat menghormati dan menghargai itu. Amin, saudara. Jadi tidak ada ilah lain, sesembahan lain seperti Dia yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, saudara. Betapa harus kita berbangga, dan kita harus mengerjakan semuanya dengan sepenuh hati dalam kehidupan kita. Mungkin kita lihat kanan kiri kita, kok dia nggak begitu? Itu bukan urusan kita. Saya pun seperti itu. Kami pun mau serius, kami pun mau terus, karena kami tahu tantangan tidak sedikit, saudara. Tapi kami tahu ada Tuhan hadir, ada Tuhan menyertai. Kalau kita kembali kepada Efesus, tadi dikatakan bahwa Efesus 2:10, karena kita ini buatan Allah. Tidak sampai di sana. Lanjut, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa, saudara? Untuk berdiam diri, untuk saya jadi jemaat aja, untuk saya pasif aja, untuk saya nggak ngapa-ngapain, nggak usah, saya pokoknya percaya aja. Enggak, tidak sampai sana. Untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita apa? Sekali saja? Tidak? 2 kali? Hidup di dalamnya. Jadi kita hidup adalah hidup dalam hidup pelayanan. Hidup kita adalah pelayanan. Hidup kita adalah menyembah. Kita hidup dalam pelayanan. Kita hidup dalam pekerjaan Tuhan, saudara. Jadi pekerjaan Tuhan itu menjadi kehidupan buat kita. Berbeda kalau paradigma kita jadi jemaat, ya kita jadi jemaat. Tapi kalau disuruh bekerja, kita bekerja. Tapi kalau enggak, ya enggak. Itu berbeda, saudara. Tetapi kebiasaan, ya, habit ibadah dan habit melayani itu hidup di dalam kita. Kita hidup di dalamnya. Pelayanan adalah kehidupan kita. Service atau ministry is my life. Amin, saudara. Itu perbedaannya. Makanya begitu indahnya kalau Tuhan katakan bahwa Allah Immanuel, Dia menyertai kita. Ini konteks yang luar biasa, saudara. Ini konteks yang betul-betul luar biasa. Kita bisa melihat sekitar kita, saudara. Apa yang orang lain sembah, belum tentu pernah berjanji akan menyertai kita sampai kesudahan. Pergilah, jadikan segala bangsa muridku, ajar mereka, baptis mereka, ajar mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, sebab aku menyertai engkau sampai pada kesudahan. Tuhan tidak katakan kalau sudah percaya, duduk diam, santai dulu, selamatamu tidak akan diambil. Lu ngaku sekali aja seumur hidup, habis itu lu hidup terserah lu, pokoknya lu santai, aman. Enggak. Tuhan katakan pergi, jadikan segala bangsa. Hidup dalam pelayanan. Tidak pernah mencari kemuliaan, mencari hormat, tidak pernah. Pokoknya hidupnya cuma jalan melayani. Mau diludahi, dicaci maki, apapun bentuknya, itu sudah makanannya Yesus. Cacian, makian, ludahan itu biasa. Makanya kalau kita dicaci orang, dimaki orang, itu sudah mengalami. Gitu ya.
Saya juga nggak berharap jadi saudara pendeta besar, saudara. Ngeri. Kalau saudara begini, saudara. Duduk nggak boleh di belakang, saudara. Wah, sini om gitu. Jangan, saudara. Ngeri, saudara. Ngeri mencuri kemuliaan itu. Kita nih ambil aja dah, pelayanan aja dah. Makanya apa yang Yesus alami, saudara, dibanding apa yang kita alami, saudara, aduh, jauh. Yesus sudah berikan teladan. Dan percayalah, Yesus hadir dalam apa yang kita kerjakan. Amin. Amin. Saya katakan Allah mengeluarkan energi yang sangat besar untuk membentuk bangsa itu, bangsa pilihan itu untuk percaya kepada. Dan saya sangat percaya Tuhan pun sedang bentuk kita. Amin. Amin. Ada power yang Allah siapkan bagi engkau dan saya untuk kita dibentuk hidup dalam pelayanan kita. Percayalah, Tuhan hadir. Kita berdiri saudara.